This footage might be the most graphic, disturbing thing you've ever seen. And there is no probability that these animals died instantly. At the farm, workers shock crocodiles in an attempt to stun them. Halo guys, gimana kabarnya? Semoga sehat-sehat aja ya. Beberapa waktu yang lalu kita sempat dibuat cemas sama isu penyakit mulut dan kuku yang menyerang hewan ternak di Indonesia. Hewan ternak yang terinfeksi penyakit ini khawatir nyebarin penyakitnya pada manusia lewat daging yang kita konsumsi, yang otomatis bikin hewan ternak ini nggak layak konsumsi. Tapi apakah hewan ternak yang terinfeksi ini tetap layak potong dan tubuhnya boleh dijadikan barang-barang fashion? Penyakit mulut dan kuku atau PMK yang menginfeksi hewan ternak di sejumlah daerah di Indonesia membuat masyarakat khawatir akan keamanan mengonsumsi daging hewan ternak. Ya, kita nggak tahu juga sih. Anyway, ngomongin barang-barang fashion yang diproduksi dari hewan tertentu, bikin kita pengen ngasih tahu kalau kulit hewan ini bisa dibilang masih jadi primadona buat jadi bahan baku pembuatan aksesoris perlengkapan dalam berbusana, mulai dari ikat pinggang, topi, tas, jaket, sampai sepatu. Bahkan di industri alas kaki, sepatu berbahan kulit dasar hewan punya predikat paling premium karena punya kualitas dan durabilitas yang oke banget. Predikat ini pernah dikasih sama salah satu brand ternama di dunia, yaitu Louis Vuitton. Sepatu mereka yang terbuat dari kulit buaya dan sapi ini dibanderol dengan harga 10.000 US dollar, atau kalau dirupiahin ya kira-kira sekitar 140 jutaan. Look, he's in the canal. Look over there, Mr. Dane. Take your time. You got him, T. You catch the back leg. Di sisi lain, banyak keprihatinan yang terus disuarain para aktivis lingkungan yang prihatin sama penggunaan hewan sebagai bahan dasar produk fashion dan perlakuan yang kurang baik terhadap hewan-hewan tersebut. Malahan, di kasus lain, People for the Ethical Treatment of Animals atau PETA sempat ngadain investigasi soal pemanfaatan buaya oleh industri mode ini. Organisasi tersebut nganggap brand-brand ternama memperlakukan buaya-buaya yang mau dijadikan bahan pembuatan sepatu dan aksesoris fashion lainnya dengan gak semestinya. Workers shock crocodiles in an attempt to stun them. Then they are carried to a room where they'll be slaughtered. PETA melansir dari websitenya kalau buaya dipukulin pakai martil sama kampak sampai mati sebelum dikulitin. Malahan, kadang ada juga buaya yang masih hidup dan sadar setelah dipukulin yang ngebuat mereka masih terus menderita dan kesakitan selama berjam-jam sehabis dikulitin, sebelum akhirnya mati. Are sometimes even skinned alive, as this farmer explains. PETA bahkan bilang kalau buayanya dikuliti hidup-hidup waktu melakukan investigasi di sebuah peternakan buaya di Vietnam. Selain buaya, ada juga reptil lain yang dapat perlakuan yang gak semestinya, seperti ular. Ular-ular dipaku di pohon untuk dikuliti. Malahan, banyak kasus di mana ular-ular itu masih hidup waktu dikulitin. PETA juga bilang kalau berdasarkan investigasi mereka yang dilakukan di sebuah peternakan di Vietnam, didapatkan fakta kalau mulut dan anus ular-ular di peternakan itu diikat dengan karet gelang sebelum dipompa pakai kompresor udara supaya lebih gampang buat dikuliti nanti. Di sisi lain, dengan fakta-fakta itu, upaya edukasi dan pencegahan penggunaan kulit buaya untuk produk mode belum bisa meredam minat konsumen terhadap barang mahal tersebut.
Permintaan terus-terusan meningkat yang bikin makin banyak juga brand-brand yang udah punya nama bikin inovasi baru pakai kulit hewan lainnya. Buat menuhin permintaan-permintaan itu tanpa terlibat praktek ilegal, brand ternama seperti Gucci mutusin buat bangun peternakan ular piton sendiri supaya bahan bakunya legal. Sedangkan kalau di Indonesia sendiri, udah ada peraturan yang ngatur penggunaan kulit hewan secara legal. Strategic Leader Conservation Science Unit WWF Indonesia, Thomas Baranu, bilang kalau pemerintahan udah ngatur. Cuman kulit hewan dari budidaya aja yang dibolehin buat jadi bahan baku produksi. Pemerintah melarang penggunaan kulit hewan yang diambil langsung, kecuali keturunan kedua kalau diindukin dari alam. Launched. It wasn't until the 90s that the Birkin became one of the it bags of the era. Often referred to as the holy grail of handbags, the white Himalaya Birkin bag. Ya, walaupun ada yang pro dan juga yang kontra sama penggunaan kulit hewan buat bahan fashion ini, satu hal yang jelas yaitu menghentikan produksi aksesoris dari bahan kulit hewan gak segampang yang dipikirin atau mungkin malah mustahil. Karena untuk menghentikan produksi barang-barang tersebut ibarat ngilangin identitas kemewahan. Yang mau diakuin atau enggak, emang udah jadi bagian dari kehidupan manusia. Bukan cuma kehidupan manusia dari zaman sekarang aja, tapi juga karena udah jadi bagian kehidupan manusia sejak zaman dulu. Menurut kamu, apakah praktek penggunaan kulit hewan untuk fashion di zaman sekarang ini masih relevan? Apakah penggunaan kulit sintetis jadi solusinya? Padahal, kalau ngomongin kulit sintetis, udah pasti bakal bersinggungan sama isu lain karena bahannya yang gak ramah lingkungan. Duh, jadi paradoks gini ya? Tapi coba tulis pendapat kamu di kolom komentar. Kita diskusi bareng-bareng. Anyway, segitu aja pembahasan kita kali ini. Jangan lupa subscribe channel kita dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kamu gak ketinggalan info-info terbaru dari kita. Like dan share video ini jika bermanfaat. Admin pamit undur diri, sampai jumpa di video lainnya. Adios!